supaya kita mendapatkan setup yang jelas, kita cari juga sinyal yang jelas. Sinyal yang jelas, setup yang jelas untuk kita resikokan seminimal mungkin pada poin entry kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Zulfikar FX. Di video kali ini Mimin akan mencoba untuk menjawab salah satu pertanyaan kita berkenaan tentang re-entry yang terbatal. Apakah kita perlu melihat ketika re-entry H4 misalnya? Apakah perlu melihat daily? Yuk kita bahas. Oke, sebelum kita bahas lebih lanjut, buat teman-teman yang nggak sengaja ketemu channel Mimin atau baru berkunjung ke channel Mimin, mohon dukungannya dengan cara mengklik tombol subscribe, like, dan share ke kawan-kawan kita yang lain agar teman-teman kita yang lain bisa belajar BBMA secara gratis. Dan jika sudah, mari kita lanjutkan ke pembahasan. Oke, sebelum kita lanjutkan ke pembahasan, Mimin ada informasi menarik. Yuk kita simak dulu informasi berikut ini. US Election Promo terbaru dari XM. Ada 3 event menarik yang wajib kalian ikuti. Pertama, ada bonus deposit sebesar 100%. Dapatkan bonus deposit 100% hingga 500 US dollar. Untuk periodenya dimulai dari 8 Oktober sampai dengan 30 November 2024. Buat trader lama maupun trader yang baru bergabung, semua bisa. Bonus langsung otomatis masuk setelah deposit berikutnya. Event kedua ada cashback sebesar 250 dolar. Dapetin cashback 250 dolar cuma dengan akun standar XM. Untuk periode dimulai dari 8 Oktober sampai dengan 30 November 2024. Tukar tiap 50 lot yang kalian trading di forex, gold, silver ataupun bitcoin, dan kalian bakal dapat tiket untuk hadiah cashback sebesar 250 US dollar. Simple kan? Nah, yang ketiga ada kompetisi meriah dari XM. Hadiahnya gak main-main, 100.000 US dollar. Periode ini dimulai dari 31 Oktober sampai dengan 14 November 2024. Raih kesempatan buat memenangi bagian dari hadiah total sebesar 100.000 dolar. 100 trader terbaik bakal bagi-bagi 90.000 US dollar. 100 trader yang beruntung dapat 100 dolar masing-masing dari total hadiah sebesar 10.000 US dollar. Cukup dengan ekuitas 100 dolar di akun standar SM. Kalian udah bisa ikuti kompetisi seru ini. Tunjukin skill trading kalian dan siap-siap bawa pulang hadiah besar. Yuk, jangan sampai ketinggalan. Promo ini ada cuma sampai 30 November 2024. Gabung sekarang di SM dan maksimalkan peluang trading kalian. Yuk daftar di link yang ada pada deskripsi. Oke, itu dia informasinya. Semoga bermanfaat. Dan sekarang mari kita lanjutkan ke pertanyaan dari teman kita. Nah, ini pertanyaannya ya, berkenaan dengan re-entry yang ada pada Euro USD. Dia ada momentum dan terbatal ya. Sekarang kita baca pertanyaannya. Saya kok masih sering kena setup re-entry yang gagal. Untuk multi time frame insya Allah sudah paham. Apakah kita harus melihat time frame di atas acuan ya? Apakah kita harus melihat time frame di atas acuan? Misal dari entry H4, apakah perlu kita melihat daily juga? Terima kasih. Nah, ini mungkin teman-teman yang sering terkena ya di setup di H4. Dan sebenarnya Mimin sudah bahas beberapa kali ya terkenaan dengan ini, tapi nggak apa-apa, kita coba jawab dari pertanyaan teman kita ini. Oke, sekarang coba kita menuju ke chat dan kita melihat Euro USD. Oke.
tanggal berapa ini, 21 Y. Ya, yang ini ya, kalau kita melihat berdasarkan tanggalnya. Nah, pertama kalau kita melihat dari broker saya nih, dari XM di MT4, ini tidak ada momentum ya. Yang ada di sini adalah market bilang volume, ini nggak ada momentum. Kalau mau ambil arah, ini ada arah ya, tapi nggak cantik kalau sudah di perjalanan re-entry karena rentan terjadi MAV ya. Nah, kalau kita lihat di broker yang berbeda juga sama ya. Di sini tiada CSM ya, artinya sama seperti XM juga tiada CSM di sini. Nah, kalau kelihatan ada CSM ini harus dilihat juga ya dari sisi brokernya mungkin. Makanya kalau Mimin sarankan menggunakan XM. Oke, di sini jelas tiada CSM. Kalau ada CSM di sini pun, di sini kita harus belajar cara memvalidkan dan cara membatalkan setup. Oke, nggak apa-apa. Kita coba lihat. Oke, kita ganti background dulu ya, karena banyak yang pencinta background warna putih. Lupa Mimin. Oke. Pertanyaan kakak yang tadi, kakak atau abang ya? Namanya apa? Dewanda, oh abang ya. Abang atau bapak, bapak-bapak ya. Oke, sekarang kita zoom ya biar lebih kelihatan. Nah, ini ada satu kali re-entry yang valid. Dan ini ada juga re-entry yang valid. Dan ini ada yang gagal. Yang gagal ini kita ganti. Nah, hitam kelihatan ya. Nah, kelihatan ya. Oke, sekarang lihat. Ini yang gagal kita kasih warna hitam ya. Nah, kalau misalnya time frame acuan kita, misalnya kita bukan trader yang lihat daily ke atas ya, walaupun sebenarnya dianjurkan minimal kita melihat daily. Oke. Nah, misalnya kita sudah melihat area-area entry, kita lihat time frame kedua untuk konfirmasi. Kita turunkan ke time frame kedua dan kita melihat konfirmasi. Ketika re-entry pertama, perhatikan ya, re-entry yang valid nih. Dua ini adalah re-entry yang valid. Kedua ini adalah re-entry yang valid. Nah, perhatikan ya. Perhatikan candle dan EMA 50. Ya. EMA 50 berada berdekat-dekatan dengan top. Ya, atau kalau bahasa Cik Gulan BB EMA. Ya. BB EMA. Yang mana BB bertemu dengan EMA 50. Ya, kalau sebutan Cik Gulan. Nah, kalau Mimin pribadi lebih menyebut kepada diamond. Nah, itu bebas ya, tergantung di kenyamanan dari penyebutan. Nah, ini kedua ini adalah re-entry yang valid. Re-entry H4 ini akan terbatal apabila adanya momentum buy. Ya, apabila muncul momentum buy, break EMA 50 itu sudah terbatal. Meskipun belum konfirmasi lagi, tapi tanda-tanda terbatalnya sudah ada. Nah, contoh yang terbatal. Sini coba lihat. Kelihatan enggak ya? Di warna kuning. Nah, ini perhatikan. Awalnya kita menganggap, ini masih re-entry H4. Kenapa? Ini ada momentum sell sebelumnya. Ya naik, ini kan belum ada momentum buy pada ketika ini. Pada ketika ini berlaku,
BB mendatar, dia sudah mencapai targetnya. BB mendatar akan pergi ke area top, ke mid, dan maksimal ke low. Apabila dia reject, akan naik balik. Dan ketika muncul momentum yang ini, maka terbatallah setup H4. Setup ini terbatallah setup. Kenapa? Karena momentum di H1 sering sekali di time frame pertama akan berlaku antara arah awal dan arah kuku. Ya, sehingga terbatallah setup yang ada pada time frame H4. Ini kita belum cerita daily. Ini kita belum cerita daily dan belum melihat daily. Kita hanya melihat setup berdasarkan H4. Berdasarkan ini belum terjadi misalnya. Ntar kita zoom. Nah, misalnya yang ke depan ini belum terjadi. Nah, baru terjadi seperti ini. Nah, seperti ini. Nah, gini. Nah, misalnya baru berlaku seperti ini. Atau candle yang ini. Kalau ini kan udah ada arah awal. Ya. Jadi, memang secara H4 masih dalam keadaan downtrend. Ya. Tapi di sini sudah berlaku 1 kali reentry, 2 kali reentry, dan ini ketiga. Kita lihat pada H1. Pertama valid, kedua juga valid. Yang ketiga ada muncul momentum buy. Dan terbatallah setup H4. Oke, itu cerita terbatal. Kita juga harus ingat apa yang memvalidkan setup H4. Misalnya kita anggap reentry H4 ini valid. Apa yang memvalidkan setup H4? Turunkan ke time frame ketiga. Kalau H4 maka ke M15. Lihat M15 apa yang berlaku. Nah, yang ini pertama valid yang tadi ya. Validnya setup H4 setelah muncul momentum. Ya, ini sebelum muncul momentum H4, di sini berada di area top BB H1. Perhatikan juga ini ada momentum buy, maka ketika muncul momentum sell, validlah setup H4. Dan yang ketiga yang terbatal, di sini muncul momentum buy, muncul momentum sell. Ya, momentum yang ini berada di area mana? Coba kita lihat. Ini terlajak ketika reject di H1 ya, kalau tidak salah kita lihat. Nah, ketika ini. Ya, seolah-olah M15 membuat momentum, tapi lihat H1 dia reject, tidak membuat arah. Sebab itu Mimin sering tekankan apabila cara memvalidkan momentum di time frame atasnya akan berlaku arah. Sekurang-kurangnya arah awal. Kalau tidak, sering menjebak seperti ini. Ya. Dia memang kadang-kadang valid, tapi sering sekali apabila di time frame kedua, kalau misalnya H1 time frame kedua itu reject, maka di time frame momentum ini seringnya momentum yang menjebak. Apalagi ketika muncul momentum itu MA50 masih di bawah mid BB. Nah, inilah momentum yang terjebak. Yang kedua tadi kan valid. Ya, yang kedua yang re-entry yang valid kedua-dua tadi. Nah, ini kan jelas. Ada momentum, maka momentum ini memvalidkan setup H4. Ketika muncul momentum di time frame ketiga, kita akan pantau re-entry di sini atau di top BB. Kenapa? Karena ketika muncul momentum di M15 otomatis di time frame H1 akan ada arah. Ya, kita perhatikan apakah dia hanya sebatas re-entry M15 atau ke re-entry H1. Nah, ini kalau kita masuk entry di sini kita harus jaga-jaga MM. Ya, itu kalau kita masuk ke jenis yang bersabar, kita akan menunggu momentum. Tapi kalau kita jenis yang mengejar pucuk akar, ketika berada di top BBH1, ya di top BBH1, kita akan cari
MHV atau double extreme, triple extreme. Sebab itu di video yang lain Mimin ada bahas cara memvalidkan ekstrim, cara memvalidkan MHV. Dan di video lain juga Mimin sudah buat lengkap tentang BBMA code. Yang mana dengan BBMA code itu memudahkan untuk kita pahami peranan dan fungsi multi time frame. Nah, mungkin memang ada yang menggunakan BBMA code, ada yang tidak, itu terserah. Yang penting paham. Tujuan BBMA code itu untuk men-shortcut kepahaman kita menjadi lebih mudah. Kalau memang agak susah ya ditinggalkan. Yang intinya kita mencari konfirmasi dan validasi. Nah, seperti itu. Ya. Nah, ini kita belum cerita melihat kepada daily. Nah, sekarang perlukah kita melihat daily ketika ada re-entry di time frame H4? Ya, coba kita lihat. Nah, seperti ini. Ya, re-entry di dalam H4 itu berada di candle-candle dalam perjalanan candle daily yang ini. Ya, jadi di dalam perjalanan candle daily akan ada re-entry di H4. Ketika daily membuat re-entry, katakanlah misalnya re-entry daily seperti ini ataupun seperti ini di MA5, MA10, sering sekali di H4 akan berada di mid ke top BB seperti ini. Nah, ini area-area re-entry daily. Re-entry daily mid ke top BB H4. Re-entry H4 mid ke top BB di H1. Mana yang lebih loris? Ambil yang top. Kalau sudah belajar advance sedikit bisa ambil di mid atau di top. Ya, kalau ambil di mid di sini, misalnya di sini kan re-entry daily di H4 tidak sampai top. Ya, mungkin jangan kita campurkan di sini nanti durasi terlalu panjang ya. Yang intinya kalau kita berfokus kepada re-entry daily, re-entry kan di MA5, MA10, maka akan berada di top BB H4. Itu yang low risk kalau kita ambil di top BB H4. Tapi kalau kadang-kadang dia hanya sampai di mid BB H4. Kalau hanya sampai di mid BB H4, sering sekali di daily-nya dia hanya sebatas mengambil MA5, tidak sampai MA10. Contohnya yang seperti ini ya, dari entry yang cuma sampai di MA5 yang belakang ya, yang ini. Dia hanya sampai di mid BB, tidak sampai top. Tapi secara tren kita tahu ini masih kuat. Oke, sekarang coba perhatikan pada daily, dia berada di top. Artinya yang sedang berlaku re-entry adalah weekly. Ya, di sini ada arah, di sini ada re-entry. Perhatikan. Ada momentum di daily yang ini. Ini momentum pertama, melanjutkan tidak ada kekuatan, naik mengambil re-entry weekly. Karena di sini ada arah awal, dilanjutkan dengan arah kuku, naik membuat re-entry. Re-entry di weekly adalah di top BB daily. Dan lebih bagus apabila bersama dengan EMA 50. Kan berlaku sama di semua time frame. Di awal-awal kita udah cerita re-entry H4. Re-entry H4 yang mana? Yang ini? Yang ini? Yang ini? Ya, semuanya berada di top BB. Ini yang terbatal. Kenapa? Karena ada momentum yang berlawanan di H1. Oke. Kenapa terbatal? Karena dia pertama, sudah tidak ada kekuatan. Kedua, perhatikan jarak candle dengan EMA 50. Apa tujuan EMA 50? Biasanya akan mengambil re-entry di salah satu time frame atasnya. Dan ketika sudah mengambil re-entry, dia datang ke low BB hanya sekedar reject, hati-hati karena akan ada kekuatan yang baru atau set W. Nah, seperti itu. Kan berlakunya selalu sama. Oke? Yang intinya kalau kita mengikut re-entry daily itu di top BB H4. Kalau kita ikuti re-entry H4 akan di top BB H1. Itu untuk yang low risk. Kita nggak ambil yang mid. Lebih bagus lagi kita filter yang di top bersama EMA 50. Itu yang sering
Mimin bahas. Ini saya perhatikan jelas, clear. Sini awalnya ada momentum, kita ambil, turun. Ya. Dan ini sudah pernah Mimin bahas di salah satu SOP. Ya, tapi ternyata masih banyak yang gagal paham tentang SOP itu. Meskipun udah Mimin buat kayaknya beberapa kali ya, tapi masih kurang paham juga. Ya, di semua pair, di semua time frame berlaku sama. Ya, misalnya di H1 berlaku re-entry di H1 seperti ini. Di time frame kedua akan berlaku di top BB. Nah, seperti ini. Ada yang di mid, ada yang di top. Sekarang tinggal memilih. Kalau kita punya equity yang lebih, sudah bisa masuk di mid BB. Tapi kita harus ukur berapa kita bisa bertahan. Kalau kita punya balance pas-pasan, ya kita cari yang di top-top BB saja. Yang lebih low risk ketika muncul momentum, kita cut loss ya sedikit. Seperti yang terbatal pada H4 yang salah satu teman kita bertanya tadi ya. Ini ya. Beliau masuk di re-entry H4. Lebih selamat juga kita cari re-entry yang jelas. Misalnya re-entry CSAK, cari CSAK yang jelas. Momentum, cari momentum yang jelas. Kalau seperti ini kan sudah kurang jelas. Pertama, ini nggak ada momentum. Ya. Kedua, jarak candle dengan EMA 50 juga sudah jauh. Ya, jadi ada potensi untuk mengambil re-entry di time frame atasnya, atau setup ini ada potensi terbatal seperti itu. Ya, kita bisa memanfaatkan EMA 50 dan candle yang agak jauh. Kemudian tips yang supaya kita mendapatkan setup yang jelas, kita cari juga sinyal yang jelas. Sinyal yang jelas, setup yang jelas untuk kita resikokan seminimal mungkin pada poin entry kita. Oke, semoga bisa menjawab pertanyaan dari teman kita dan semoga juga bisa menambah lagi pengetahuan kepada teman-teman yang lain. Mimin mohon maaf jika ada kesalahan dan kesilapan dalam penyampaian. Sampai di sini dulu agar durasi tidak terlalu panjang. Bila ada yang kurang jelas silahkan tulis di kolom komentar. Pertanyaan yang menarik akan Mimin coba buatkan video. Oke? Pertanyaan yang menarik dan tidak terlalu sering ditanyakan. Kalau Mimin ada waktu yang pas, ada waktu luang, Mimin akan coba buatkan. Oke? Oke, sampai di sini dulu pembahasan kita. Mohon maaf jika ada kesalahan dan kekurangan dalam penyampaian. Mimin akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat belajar, selamat membacktest, dan salam profit.